Kita sudah sampai di segmen terakhir di Editorial Media Indonesia edisi hari ini. Bang Gaudin, saya ingin tanya, apakah bisa kita lihat bahwa kasus Antasari ini bukan lagi murni sebuah kasus hukum, tapi juga sudah mulai tertarik ke ranah politik? Tetap kita tempatkan kasus Antasari ini dalam ranah hukumnya, bahwa ada persoalan politik di sana seperti yang banyak diduga orang. Misalnya, kok pada saat Antasari ingin membongkar persoalan IT di KPU misalnya, tiba-tiba terjadi persoalan seperti ini. Ini kan persoalan yang berdiri sendiri, tetapi dikait-kaitkan. Karena itulah kasus Antasari ini harus dituntaskan atau diluruskan lagi, sehingga kepentingannya bukan kepentingan semata-mata untuk kepentingan Antasari ansih, tetapi juga untuk kepentingan tadi meluruskan persepsi orang. Karena orang sekarang semua menduga, oh Antasari menjadi korban politik, korban rejim. Karena Antasari ingin membongkar kasus korupsi misalnya, terjadi serangan balik para koruptor yang berkolusi dengan aparat penegak hukum, sehingga Antasari dijebloskan. Nah, pikiran-pikiran seperti itu berkembang luas di masyarakat. Ya. Karena itu saat yang paling tepat saat ini adalah meluruskan kembali, sehingga kasus Antasari ini ditempatkan pada proses hukum, perspektif hukum semata-mata, tidak lagi kepada politik, sekaligus untuk membersihkan mereka-mereka atau sejumlah nama yang diduga oleh masyarakat. Karena memelihara kecurigaan di tengah masyarakat tidak baik, ya. Karena itu harus dituntaskan. Tadi yang paling menarik Pak Santoso dari Bogor tentang reformasi hukum. Ini mungkin hukum kita memang perlu direformasi, mulai dari mungkin mengurus kepolisinya aja. Banyak istilah yang mengatakan hilang ayam harus jual kambing, hilang kambing harus jual sapi. Saking mahalnya mengurus sebuah perkara saja. Ya, banyak orang tidak mau melapor ke kasus kejahatan karena itu tadi yang dilapor itu kehilangan sendal, malah harus mengeluarkan lebih banyak lagi dari apa yang dilaporkan. Ini fakta, ya. Tetapi memang harus kita akui, tidak ada satu sistem bagaimana mengawasi pada tingkat penyidikan. Karena beda dengan pada tingkat peradilan. Di peradilan misalnya ada KY untuk mengawasi perilaku hakim. Pertanyaannya, siapa yang mengawasi perilaku penyidik? Tentu di dalam undang-undang kita, yang berhak mengawasi adalah atasannya. Kalau misalnya tekanan itu kepada atasannya, tentu penyidik hanya mengikuti. Dalam banyak kasus kita mendengar misalnya di persidangan penyidik mengatakan perintah atasan. Jadi memang harus direformasi. Nah, reformasi paling penting di peradilan itu adalah tentang jadwal sidang. Bagaimana misalnya sidang yang ditentukan mulai jam 9, hakimnya itu baru bisa datang jam 1, jam 2, alasannya coffee morning. Hanya karena mau minum kopi, persidangan itu ditunda-tunda, dan tidak ada satu yang bertanggung jawab pun terhadap persoalan ini. Ini persoalan tidak hanya di kota besar di Jakarta, sampai ke daerah-daerah, hakim itu suka-suka membuka jadwal sidang. Nah, itu yang harus juga itu yang termasuk yang harus direformasi. Nah, dalam kaitan dengan Antasari kita harus katakan, keluarga korban saja meminta agar kasus ini dibongkar ulang karena adik korban tidak yakin Antasari yang melakukannya. Bang, itu juga mungkin jadi poin penting. Mudah-mudahan kita bisa melihat titik terang di ruang gelap kasus Antasari ini, ya Bang Gaudin. Ya, jangan sampai ruang gelap itu dipelihara terus. Baik, terima kasih banyak Bang Gaudin dan juga pemirsa. Terima kasih banyak atas atensi Anda. Mohon maaf tidak semua SMS dan telepon bisa kami tampilkan. Silakan kunjungi website Media Indonesia di mediaindonesia.com. Akhir kata, saya Afan Malik dan juga Bung Gaudin Suhardi undur diri. Have a nice day. Sampai jumpa.